Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan. Kita sama-sama berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah Palembang. Senang sekali saudara kita bisa hadir, ketemu lagi, ini semua karena anugerah Tuhan. Mari saudara kita akan mulai, saudaraku, menara doa kita akan berdoa dengan doa pembukaan. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk saat yang indah. Kami boleh ada ya Tuhan, sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Hari ini ya Tuhan, satu doa kami, satu permintaan kami. Kami rindu ya Tuhan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kami dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu, masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami mohon Bapa dalam nama Yesus, sucikan, kuduskan setiap hati kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dan aku percaya sesi menara doa saat ini, kuasa-Mu akan bekerja, mukjizat akan terjadi. Semua anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan semua yang terikat Tuhan akan lepaskan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Biarlah damai sejahtera-Mu ya Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji duit tatamu, sembah dan puji duit tatamu, sembah dan puji duit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari dari awal dengan bunyi katakan Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji duit tatamu, sembah dan puji duit tatamu, sembah dan puji duit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji duit tatamu, sembah dan puji duit tatamu, sembah dan puji duit tatamu. Yesus, mari buka suaranya saudara, sembah Dia dengan segenap hati. Sembah dan puji duit tatamu,
sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari saudara buka suaranya, masuk dalam hadiratnya saudara, sembah Dia. Oh ya makasih di bila bala 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 bala. Oh ya makasih ala bala 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 bala. Oh ya makasih ala bala 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 bala. Sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari angkat kedua tangan kita, sembah Dia. Sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kudus, kudus. Oh ya lah makasih lah bala bala. Mari saudara terus angkat suaranya, angkat hatinya buat Yesus. Berikan hatinya Yesus, berikan hatinya kepada Yesus. Mari saudara. Oh ya lah makasih lah bala 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 bala. Kudus. Belikanku jamaah
Beri kami hati untuk bisa nyembah Engkau, Yesus. Pakai setiap kami, Yesus. Uyala bakashini bela bala bala. Ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteduh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut kan berteduh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari dari awal katakan, Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Katakan, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Katakan, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteduh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku.
Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Tinggikan Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Ku angkat tangan. Dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia ku angkat tanganku. Ku cinta, ku sembah, haleluya. Shalom saudara, saya digerakkan Tuhan untuk kita sama-sama berdoa. Selama ini kita sudah kuat sekali berdoa untuk kebutuhan kita, keadaan kita, dan Tuhan senang menjawab doa-doa kita. Tapi saat ini Tuhan mau kita berdoa untuk Afghanistan, saudara. Afghanistan. Saya itu dalam beberapa hari, saudaraku, sejak pergantian daripada pemerintahan di Afghanistan ini, saudaraku, saya ikutin terus. Tuhan tuh taruh di hati saya, saudaraku, kamu terus doa, kamu doa. Setiap kali saya doa, saya tuh kayak tersentuh, ada rasa satu belas kasihan Tuhan. Saudara tahu ada kelompok minoritas yaitu Kristen yang alami ya kan di sana, dan juga minoritas itu wanita. Mereka yang paling menderita di sana, saudara Kristus. Kita juga melihat bagaimana berita dan tayangan, ya kan, saya di CBN berita juga tentang bagaimana keadaan sebenarnya daripada gereja Tuhan, anak-anak Tuhan di sana. Ya saudaraku, pada hari-hari belakangan ini kita doa, saudaraku, kita doa supaya anak-anak Tuhan, kaum wanita siapapun dia, saudaraku, apapun latar belakangnya, kita minta Tuhan berikan perlindungan
Tuhan berikan perlindungannya. Biarlah ya Tuhan lembutkan pemerintahan di Afghanistan yang baru ini. Biarlah mereka bisa memerintah, ya kan, seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami sepakat berdoa bersama dengan seluruh umat-Mu yang hadir di menara doa online ini. Kami berdoa untuk Afghanistan, Tuhan. Kami mohon Bapa belas kasihan-Mu atas Afghanistan ya Tuhan. Khususnya ya Tuhan untuk kaum minoritas, gereja-Mu, anak-anak Tuhan di sana, kaum wanita. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus, biarlah Engkau ya Tuhan lindungi. Tuhan, bungkus dengan kuasa darah-Mu Yesus. Kami minta Tuhan berkat-Mu turun untuk Afghanistan. Bapa, Engkau jamah ya Tuhan para pemimpin di sana. Biar Engkau sendiri Allah yang sanggup ya Tuhan mengubah hati daripada manusia ya Tuhan. Aku berdoa Bapa, rencana-Mu jadi, rencana-Mu terjadi ya Tuhan atas Afghanistan. Kami minta lawatan-Mu ya atas Afghanistan ya Tuhan. Selamatkan Afghanistan ya Bapa. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus, biar Engkau lawat juga Pakistan ya Tuhan, India ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Tajikistan, Uzbekistan, Turki ya Bapa. Lawat ya Tuhan bangsa-bangsa ini ya Tuhan. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus, Engkau yang menciptakan manusia, Engkau yang mengendalikan, Engkau yang mengatur alam semesta ini, Engkau yang mengatur dan memerintah raja-raja, berkuasa atas raja-raja ya Tuhan. Kami ya Tuhan sepakat berdoa, biar ada shalom ya Tuhan di bangsa-bangsa ini. Ada shalom di bangsa-bangsa ini. Kami minta belas kasihan. Kami juga ingat ya Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Lindungi bangsa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, pelihara bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kemerdekaan ya Tuhan. 76 tahun ya Bapa. Dalam nama Yesus, biarlah NKRI ya Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia ya Tuhan, tetap utuh ya Tuhan, berdasarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika ya Tuhan. Merah putih terus berkibar. Kami minta ya Tuhan lawatan-Mu buat Indonesia. Tuhan, selamatkan Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa biar pandemi di Indonesia segera berakhir Bapa dalam nama Yesus. Tuhan, Tuhan kami berdoa, kami bersyukur ya Tuhan untuk ya Tuhan orang-orang yang terpapar COVID, semakin ya Tuhan banyak yang sembuh ya Tuhan Yesus. Kami minta belas kasihan-Mu, biar Engkau memberkati ekonomi Indonesia ya Tuhan. Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu Yesus. Hari ini ya Tuhan, beri damai sejahtera-Mu buat setiap kami. Beri ya Tuhan iman ya Tuhan, untuk percaya akan pemeliharaan Tuhan, akan perlindungan Tuhan dalam nama Yesus. Oh ya doa saudara, doa. Oh ya makasih ya biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu ya Tuhan, biar belas kasihan-Mu Bapa
sampai seluruh negeri ini. Amin. Sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Kami percaya Tuhan, belas kasihan-Mu sedang turun di tengah-tengah kami. Belas kasihan-Mu sedang turun tengah-tengah kami. Saudara, apapun keadaan saudara hari ini, mungkin saudara sakit atau terpapar COVID-19, atau saudara sakit jenis apapun kebutuhan saudara, entah dalam keuangan kah, dalam keluarga saudara, atau dalam pekerjaan dan lain sebagainya, pelayanan saudara. Saudara mengalami yang namanya satu tekanan yang gitu kuat dalam hidup, atau ikatan daripada kuasa gelap. Saya ingin beritahu saudaraku, iblis itu bekerja, ya tuh saudara. Kalau dia bisa masuk dan menguasai manusia, maka dia akan taruh kutuk, saudara. Kutuk itu 3 ya kalau di perjanjian lama. Pertama, kutuk itu mendatangkan sakit penyakit. Kutuk sakit penyakit kita sebut. Yang kedua adalah kutuk kemiskinan, saudara. Ketelanjangan, kurangan, dan kelaparan. Yang ketiga adalah kematian. Itu kutuk 3, saudara. Nah, Yesus datang, saudaraku, ya kan, untuk menjadi kutuk, supaya kita yang percaya, kita bisa menerima berkat, yang disebut berkat Abraham, saudaraku, yaitu berkat karena percaya, saudara. Berkat itu 3, itu kebalikan daripada kutuk. Yang pertama adalah apa? Ketika kita diberkati oleh Tuhan, maka Tuhan akan menyembuhkan sakit penyakit kita. Itu kesembuhan, kesehatan, itu berkat, saudara. Yang kedua adalah kemakmuran atau hidup dalam kelimpahan. Dengan maksud adalah supaya 2, kita sehat, kita berlimpah, supaya kita bisa apa? Melayani Tuhan. Kita bisa menolong banyak orang, membawa orang-orang untuk mengenal Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mengenal Tuhan itu baik dan mengasihi Tuhan. Ini saudaraku. Yang ketiga adalah berkat itu adalah membawa kita kepada apa? Hidup, dan hidup yang kekal. 3 saudara, lawan daripada kutuk adalah berkat. Kutuk sakit. Orang kata kutuk sakit penyakit. Nah, hari ini kita minta belas kasihan Tuhan, saudaraku. Saya percaya ketika saudara berkata, Tuhan beri saya iman untuk bisa percaya bahwa saya hidup dalam berkat Tuhan. Yesus yang tidak pernah mengenal dosa jadi berdosa karena saya, supaya saya yang berdosa dibenarkan. Saudara, dibenarkan itu artinya apa? Dibebaskan dari hukuman bersalah. Kita doa saudara-saudara, kita akan minta iman, ya kan? Iman, ya kan? Bapak, aku berdoa dalam nama Yesus, beri kami iman untuk bisa percaya pada Yesus, bahwa Yesus datang supaya kami punya hidup dan punya dalam segala kelimpahan. Beri kami iman untuk percaya bahwa Yesus mati di salib, menanggung setiap dosa kami, menanggung menjadi kutuk. Saudara menderita sengsara, mengalami kesakitan, supaya kami bisa hidup dalam berkat, disembuhkan, sehat, panjang umur, hidup dalam kelimpahan, sehingga kami bisa memuliakan nama Tuhan dan memperoleh hidup yang kekal. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah Tuhan sembuhkan semua sakit penyakit anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus, biarlah setiap kami boleh hidup sehat, panjang umur dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya di masa pandemi ini Tuhan, Engkau buat kami dipisahkan. Tuhan memberkati kami ya Tuhan dengan segala yang baik. Kau beri kami ya Tuhan hidup dalam kelimpahan, supaya bisa berbagi dengan yang lain yang ada dalam kebutuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam Yesus, dalam Yesus, ku percaya ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala.
dalam Yesus ku jadi pemenang. Ku jadi pemenang dalam segala kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Jadi pemenang dalam segala kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Kami percaya ya Tuhan, waktu kami naikkan nyanyian pujian penyembahan ini, kami percaya ada kuasa kesembuhan yang sedang menyembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit semuanya Tuhan. Melepaskan semua yang diikat oleh kutuk dan kuasa gelap. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sedang tahirkan ya Tuhan hati nurani kami Tuhan. Dengan kuasa darah-Mu, dengan oleh hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ya Tuhan. Dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Bungkus siap kami dan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Lindungi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya dan siap menerima firman dan hati gembira. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Shalom saudara. Puji Tuhan kita berjumpa kembali. Nah hari ini saya ingin lanjutkan daripada sharing firman saya sebelumnya. Yaitu hari ini tentang yang saya berikan judul tentang perlengkapan senjata Allah. Ya kan dalam berupa kasut kerelaan untuk memberitakan Injil, damai sejahtera dan perisai iman. Saudara Kristus. Karena memang hari-hari ini berada dalam peperangan rohani yang begitu sengit, begitu hebat saudaraku. Dan kita tahu bahwa medan peperangan rohani itu ada di pikiran. Nah oleh karena itu pentingnya kita untuk terus isi pikiran kita dengan apa? Dengan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita lagi saudaraku. Dari Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akhirnya hendaknya kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Ya kan? Saudara saya harus kuat hari-hari ini. Katakan amin saudara. Yang ke-11 adalah kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat apa? Bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi kita pelajari seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat apa saudara? Bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, melainkan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu udara yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, ayat 13 sekali lagi Rasul Paulus tekankan, ambillah seluruh apa? Perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat apa? Mengadakan perlawanan pada hari apa? Yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikannya. Saudara perhatikan di sini hari yang jahat. Apa itu hari yang jahat saudara Kristus? Hari yang jahat adalah hari di mana orang-orang Kristen berhadapan langsung dengan apa? Kuasa-kuasa gelap. Yang kita nggak lihat saudaraku. Kita berhadapan dengan cara apa? Ya itu. Seperti apa yang dialami saudaraku. Seperti kok ini hari kok jadi kayak hari tanda kutip bisa dimana. Kenapa kok jadi sial? Bukan, ini hari jahat. Di mana kita mengalami peristiwa yang kita tidak duga. Yang kita tidak harapkan. Tapi itu terjadi. Yang menyebabkan kita mengalami tekanan, kesulitan, kesakitan. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Ya kan? Itu artinya pakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena ada saat di mana ada hari jahat. Ketika hari jahat datang, saudara saya bisa tetap berdiri. Katakan amin. Punya respon yang benar. Hari yang jahat membuat kita jadi better, bukan bitter. Lebih baik, bukan jadi pahit. Saudaraku Yesus. Nah, hari yang jahat ini adalah hari yang dimana
setiap orang itu pasti akan mengalami. Atau mungkin saudara sedang mengalami. Kok tiba-tiba kena COVID? Kok tiba-tiba ini, kena PHK? Itu seperti kayak hari jahat saudaraku. Kok tiba-tiba ada orang, saudaraku, ngomong yang kena fitnah, kena apa, dan lain sebagainya saudaraku. Ketemu orang dan yang kita tidak duga. Karena orang ini, saudara kena celaka. Pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Ini bicara tentang apa saudara? Hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Benar, jujur. Saudaraku Kristus, tidak pura-pura, tidak munafik, tidak belat-belit dan lain sebagainya. Tidak penuh dengan dusta sana, dusta sini. Tapi jujur, benar. Saudara Kristus, itu ikat pinggang. Untuk supaya kita bisa leluasa menjadi saksi. Yang kedua adalah baju zirah keadilan. Kita tahu bahwa kita telah dibenarkan oleh karena iman kita kepada Tuhan, bukan karena perbuatan kita. Nah, hari ini kita akan bahas yang ketiga saudara, senjata rohani berupa kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Efesus 6 ayat 15 katakan apa saudara? Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, kasut atau sepatu, saudaraku ya, sepatu zaman dulu orang Romawi itu dibuat dari kulit yang diikat saudaraku sampai ke setengah betis. Ya. Nah, kasut atau sepatu ini saudara merupakan bagian perlengkapan yang penting ya buat seorang prajurit, karena akan memberikan kemampuan bagi seorang prajurit saudara untuk berjalan ya kan dengan cepat atau bisa berlari saudara dengan cepat, menempuh jarak yang cukup jauh. Jadi penting saudaraku, karena zaman dulu yang nggak ada aspal saudara, batu, kerikil, pasir, panas segala macam saudaraku. Jadi butuh yang namanya kasut. Nah, Rasul Paulus menyebut dengan istilah kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, yang artinya adalah kita harus siap sedia untuk menjadi apa? Saksi Tuhan. Baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Saudara, nah di sini dikatakan saudaraku sebagai orang Kristen ya. Ini maksudnya adalah saudara dan saya sebagai orang Kristen harus memiliki pemahaman akan apa? Alkitab atau firman Tuhan ya. Saudara bisa hafal ayat-ayatnya ya kan. Saudara harus bisa menyampaikan namanya berita Injil, menyampaikan firman Tuhan secara jelas. Karena saya melihat begini, sebagai orang Kristen ya, ini wajib hukumnya kita ini mengerti Alkitab. Saya percaya saudara sudah 1,5 tahun yang ikut Menara Doa online, saudara sudah mahir ya untuk menyaksikan, mengupas daripada firman. Saudara yang sudah bisa mencatat dan saudara bisa membagikannya. Karena gini ya, ada banyak orang Kristen ya mengaku dirinya sudah diselamatkan. Saya sudah lahir baru. Tetapi mereka tidak bisa menguraikan dengan jelas, secara jelas iman mereka kepada Yesus. Lalu bagaimana seseorang bisa diselamatkan? Saudara beroleh hidup yang kekal, dibenarkan, dibebaskan dari penghukuman. Nah, ini yang harus saudara mengerti. Nah, kemampuan inilah merupakan apa saudara? Perlengkapan senjata rohani. Perhatikan di sini saudara. Rasul Paulus juga menyebut dengan kata apa? Kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi artinya apa? Setiap orang yang menyampaikan firman Tuhan, memberitakan Injil, harus menghasilkan namanya apa saudara? Damai sejahtera kepada setiap orang yang mendengar, mempercayai dan mentaatinya. Yang mengerti katanya. Maksudnya Paulus bilang gitu, kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi setiap firman, kalau saudara dengar firman Tuhan ini seperti ini, di Menara Doa, di Ibadah Raya, dimanapun. Saudara, ketika saudara dengar firman, saya bisa dapatkan, saya tuh jadi dikuatkan loh. Ketika saya takut, saya kok bisa percaya, saya bisa lebih tenang, karena saya dengar firman Tuhan. Nah itu artinya apa saudara? Injil damai sejahtera. Saudara,
Jadi persyaratan seseorang yang mau melayani saudaraku yang Yesus adalah di sini adalah dia harus memiliki damai sejahtera. Dia harus memiliki damai sejahtera. Ya kan? Contohnya gini, kalau kita nggak punya damai sejahtera ya saudara ya, kita tuh nggak akan pernah bisa melayani. Kita nggak akan pernah bisa pergi untuk menyaksikan, untuk memberitakan daripada Injil. Karena gitu, kita tuh tidak mungkin, saudaraku, menularkan damai sejahtera kepada orang lain kalau kita sendiri tidak memiliki damai sejahtera itu. Karena kita tidak dapat memberikan kepada orang lain sesuatu yang kita tidak miliki. Jadi pentingnya dia, kasut kerelaan memberitakan Injil. Bukan cuma kita paham akan firman Tuhan, ini senjata yang ketiga ini. Bukan cuma kita ngerti firman dan bisa memberitakannya. Tetapi saudara dan saya harus dikuasai, harus hidup penuh dengan apa? Damai sejahtera. Kata kuncinya adalah senjata untuk bisa mematahkan setiap serangan iblis adalah apa? Damai sejahtera. Matius 10 ayat 12 sampai 13 di sini katakan begini saudara. Apabila kamu masuk ke rumah orang, beri dia salam. Salam itu apa? Shalom atau damai sejahtera. Biasa kalau orang Israel kata salam itu shalom ya kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, maka salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadanya. Ini Matius 10 bicara tentang Yesus mengutus para murid. Dia bilang begini, kalau kamu masuk rumah orang, ya, kamu berikan mereka shalom. Kalau mereka layak menerima, ya kan, maka salammu itu akan turun tas dia. Dia akan kena tular damai sejahtera. Tapi kamu gak akan pernah bisa nularkan damai sejahtera. Shalom kamu gak akan pernah bisa turun kepada mereka yang layak untuk menerima. Kalau kamu sendiri gak punya shalom, gak punya damai sejahtera. Jadi syarat untuk memberitakan Injil adalah kita harus terlebih dahulu memiliki apa saudara? Damai sejahtera. Yang mengerti kata namanya saudara, supaya damai sejahtera kita ini bisa turun atas mereka. Yang mengerti katakan amin. Salah satu perlengkapan senjata Allah adalah kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Yang artinya apa? Kita harus siap sedia kapanpun, dimanapun untuk bisa membawa apa? Damai sejahtera. Kalau kita ini bete saudara, kita ini bete, kita ini gak ada damai sejahtera, kayaknya susah. Kita tuh kalau kita gak ada damai sejahtera, kita gak sedang pakai kasut kerelaan. Karena bicara seorang prajurit katanya, kalau zaman dulu saudara, zaman dulu prajurit itu jarang saudara itu buka sepatu di tempat pertempuran. Dia gak mungkin copot sepatu. Biasanya mereka tuh tidur tuh pakai sepatu. Kenapa harus pakai sepatu? Supaya kalau misal ada teriakan, aba-aba, siap semuanya. Mereka tuh gak usah lagi buang waktu hanya untuk pakai sepatu. Apalagi zaman dulu pakai sepatunya pakai kasut kan harus dililit-lilit dan lain sebagainya. Itu makan waktu. Itu musuh sudah keburu datang. Jadi artinya apa di sini senjata? Senjata peperangan yang ketiga, kasut kerelaan memberitakan Injil. Artinya adalah, saudara tahu apa yang kasih? Bahwa kalau kita punya damai sejahtera, kapanpun Roh Kudus suruh kita melayani, menolong, memberkati, memberikan kekuatan, penghiburan, berkorban, apapun itu saudara, entah waktu di jalan, entah atau di gereja, entah ada di rumah atau dimanapun kita berada, saudara siap sedia. Saudara siap sedia. Sepanjang kita ada damai sejahtera. Kalau orang gak punya damai sejahtera, ini orang yang paling gak siap. Dan gak bisa dipakai bagi kerajaan Allah. Itu poin yang ketiga, senjata. Perhatikan ini baik saudaraku. Jangan biasakan. Saya baca satu tulisan, dia bilang begini saudaraku. 8 menit pertama kita melek, bangun pagi melek gitu kan. 8 menit pertama itu akan menentukan hari kita selanjutnya saudara. Menit-menit 24 jam berikutnya. Jadi kalau misalnya kamu bangun dengan sedih hati,
mengeluh, marah-marah, ngomel-ngomel sepanjang hari, itu hari yang paling berat. Dan itu bisa membuka peluang bagi si musuh, membuat hari itu menjadi hari yang jahat bagi kamu. Katanya. Tapi kalau pagi-pagi kamu harus disiplinkan diri dengan mulai berdoa, mulai bersyukur. Kamu buat daftar, apa kebaikan Tuhan, apa perbuatan Tuhan yang sudah kamu alami katanya. Lalu kamu ucapkan terima kasih dan mulai mengucap syukur sama Tuhan. Maka sepanjang hari itu kamu akan melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kamu. Karena kamu pasti bisa berbuat baik dan murah hati kepada orang lain. Kenapa? Karena kamu punya damai sejahtera. Yang mengerti katakan amin saudara. Yang keempat, senjata yang keempat adalah perisai iman. Coba katakan sama saya perisai iman. 1, 2, 3. Perisai iman. Coba kita buka Alkitab kita Efesus 6 ayat yang ke-16. Kita baca. 1, 2, 3. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan apa saudara? Semua panah api dari si jahat. Nah saudara, perisai saudara tahu ya, perisai ya, ini bagian yang terbesar lah, ya kan, bisa ngelindungin seluruh kalau saudara, ya kan, seluruh badan dan bisa digerakkan kemana-mana. Jadi seorang prajurit Romawi yang terlatih baik, dia dapat menggunakan perisai ini saudara sedemikian rupa sehingga tidak ada bagian tubuhnya yang akan terkena panah api daripada si musuh atau lembing yang dilontarkan atau pedang dalam pertempuran. Nah, ibu bapak saudaraku yang kasih Kristus, jadi perisai ini memberikan perlindungan menyeluruh kepada seorang prajurit Romawi. Nah, iman yang semacam ini yang dimaksudkan daripada Rasul Paulus ketika dia nyebut apa? Perisai iman. Dalam berperang melawan iblis saudaraku, kalau kita sudah mulai menimbulkan masalah buat iblis, kapan kita menimbulkan masalah buat iblis? Coba ya saudara, ketika saudara mulai melihat oleh doa saudara, oleh karena perbuatan saudara, orang-orang mulai mau mengenal Tuhan, mulai mau dekat sama Tuhan, mulai mau mengasihi Tuhan. Orang-orang itu dilepaskan dari ikatan kuasa gelap. Orang-orang itu mulai hidupnya diperbaharui. Saudara adalah orang yang menimbulkan masalah buat musuh. Sudah pasti iblis akan melakukan apa? Serangan balik kepada kita. Biasanya saudara, pertama-tama yang dia serang adalah apa? Pikiran kita. Dia serang kemudian apa? Hati kita. Badan kita, kesehatan kita diserang. Atau keuangan kita diserang. Saudara, itu iblis. Dia akan serang semuanya. Saudara-saudara yang jadi pendoa-pendoa syafaatkah? Saudara-saudara yang memberitakan Injil, yang melayani dan sebagainya. Saudaraku, kalau kita nggak punya perisai iman, kita nggak pakai perisai iman, saudara Kristus, kita akan terluka. Kita akan mengalami yang namanya kerugian. Oleh karena itu kita memerlukan sebuah perisai yang dapat melindungi seluruh aspek daripada hidup kita. Saudaraku, jadi iblis akan berusaha menyerang seluruh aspek hidup kita. Yang bisa dia serang. Mana titik lemahnya? Dia mau serang. Kalau saudara berhasil mematahkan serangan iblis itu, maka dia akan cari orang yang dekat, orang yang terkait, orang yang ada kaitan dengan saudara. Kalau saudara sudah menikah, itu istri atau anak atau orang-orang yang bekerja bersama dengan saudara. Saudara Kristus, yang intinya adalah kalau nggak kena ke saudara, dia akan cari yang lain atau bikin yang penting pala pusing gitu. Dibikinnya saudaraku. Oleh karena itu saudara, kita membutuhkan namanya apa? Perisai. Katakan perisai. Sebuah perisai yang besar untuk melindungi diri kita. Orang-orang, semua orang yang kita kasih atau orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Termasuk diri kita sendiri, keluarga kita, orang-orang yang bekerja bersama-sama dengan kita atau melayani bersama-sama dengan kita, investasi kita, atau segala perkara, segala urusan yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara dan saya butuh yang namanya apa?
perisai iman. Katakan amin saudara. Selalu saya sejak daripada Tuhan omong gini, kamu layani menara doa tiap hari. Wah, ini satu pelayanan buat saya ini agak cukup besar, cukup berat. Satu yang saya minta Tuhan, berikan saya firman tiap hari. Yang kedua, lindungi saya, keluarga saya, dan orang-orang yang bersama dengan saya yang akan melayani. Karena saya tidak bisa melayani sendiri Tuhan. Lalu Tuhan kasih seperti saya pengertian. Kalau kamu sungguh-sungguh hati melekat kepadaku. Itu Mazmur 91 ayat 14. Aku akan luputkan kamu dan orang-orang yang bersama dengan kamu. Perisai iman buat dirimu adalah firman yang kamu ketahui. Firman yang kamu percayai. Firman yang kamu perkatakan. Firman yang kamu lakukan. Mazmur 91 ayat 14 katakan apa? Sungguh hatinya melekat padaku. Kalau kamu sungguh-sungguh mengasihi aku, layani dengan sungguh-sungguh ini. Melayani bukan karena kewajiban, tapi karena kamu mengasihi aku dan mengasihi jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Itu Tuhan, aku akan luputkan kamu dan keluarga kamu. Aku akan luputkan orang-orang yang bersama-sama kamu melayani Tuhan. Itu janji Tuhan. Saya lihat anugerah Tuhan. Firman Tuhan, perisai iman ini bekerja. Saya lihat perisai iman ini bekerja. Saksi semua teman-teman lihat. Luar biasa saudaraku. Sekalian mungkin kena. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan meluputkan, melindungi, memelihara. Waktu kami berseru, Tuhan jawab. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Jadi saudara, kita perlu perisai iman ini. Selain ikat pinggang dulu pertama. Awalnya harus ikat pinggang dulu. Saudara, punya hati nurani yang murni. Supaya kita bisa punya kepekaan untuk mendengar firman. Sehingga muncul iman. Kita harus pakai yang namanya baju zirah, keadilan. Yaitu kita tahu bahwa kita dibenarkan karena iman kepada Tuhan. Katakan amin saudara. Lalu kerelaan. Rela melayani. Saudara, bukan karena kewajiban, bukan karena dibayar. Karena ada kepentingan lain. Kerelaan memberitakan Injil. Ya, karena kita mengasihi, maka kita mau melayani apapun yang kita mau memberi, apa yang kita mau bisa beri. Baru ada perisai iman. Saya mau bicara tentang perisai saudara. Ini kesaksian saya. Sekian tahun yang lalu lah, udah cukup lama saudaraku. Ya, mungkin 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Dalam satu ibadah doa saudara, dalam satu ibadah doa. Tiba-tiba saya dapatin karunia pengetahuan saudaraku. Karena pengetahuan, saya melihat ada seorang ibu yang sedang mengalami depresi berat. Saudaraku, sedang diserang oleh roh bunuh diri, roh maut. Roh maut, kuat, itu kuat sekali saya dapat pengetahuannya. Itu jelas. Lalu, saya bicara sama suaminya. Saya bilang sama suaminya, saya lihat istri kamu nih yang depresi. Itu sedang diserang sama kuasa roh jahat. Roh bunuh diri. Roh maut. Kita doa yuk. Kita patahkan serangan itu. Kita doa saudara. Kita berdoa sudah selesai. Lalu besoknya saudara. Ya kan. Si jemaat ini. Dia cerita sama saya. Dia bilang Pak Sabta. Ya. Kira-kira pada waktu yang sama. Kita doa. Untuk istri saya. Dia bilang. Ya kan istri emang mengalami kelepasan lah dari roh ini saudara. Roh maut ini ya gak ada masalah. Lalu dia bilang gitu, pada waktu yang sama saya tuh dapat telepon. Setelah ibadah saya cerita, bahkan udah berapa jam kemudian saya dapat telepon dari orang di lapangan. Dia punya beberapa truk saudara, cukup banyak truk dan sopir-sopir. Nah rupanya saudaraku ada salah satu truknya itu lagi rusak. Truknya rusak diperbaiki oleh sopirnya saudara. Di kolong, sopirnya tuh lagi tiduran di kolong. Memperbaiki truk ini pakai dongkrak gitu saudara. Tahu gak saudara, waktu kita doakan lepaskan istrinya, kurang lebih jam-jamnya segitu. Itu tiba-tiba dongkraknya yang sudah benar-benar kuat, sudah itu ini kan. Itu tiba-tiba jebol, pak gitu. Nggak tahu gimana. Padahal udah disusun dengan ada kayu, ada apa segala. Itu jebol. Akhirnya saudara tahu apa? Si sopirnya itu kegencet sama truk. Kepalanya semua badannya remuk.
mati setempat. Mati di tempat. Tiba, saya kaget loh. Hah, bisa gitu ya? Saya malah nangkep. Itu rupanya roh maut itu yang diusir dari istrinya. Yang saya lihat benar. Itu pindah ke supir truknya itu. Dari situ saya mulai sadar, benar-benar sadar. Waduh. Pelajaran untuk berdetak di hati saya. Kita ini perlu tambahkan dalam doa. Bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Ya kan, diri kita, keluarga kita, orang-orang yang terkait dengan kita. Memang istrinya selamat, tapi dengan kematian supirnya ini, ya cukup merepotkan juga buat jemaat ini, saudara Yesus. Jadi betapa pentingnya berdoa, minta perlindungan daripada kuasa darah Yesus atas setiap orang-orang yang dekat dengan kita. Tiap hari saudara doa seperti ini. Bapa, dalam nama Yesus, ya kan, permintaan yang harus saudara minta di masa pandemi ini adalah perlindungan Tuhan. Katakan amin saudara, karena iblis bisa pakai virus corona, iblis bisa pakai masalah ekonomi, iblis bisa pakai orang kok nggak lihat nyetir mobil, ada itu yang namanya sesuatu. Iblis serahkan. Saya berdoa, saya percaya Tuhan bilang, sungguh hatinya melekat padaku, aku akan meluputkannya, aku akan melindunginya, aku akan membentenginya. Kalau dia berseru padaku, aku akan menjawab dia. Aku menyertai dia dalam kesesakan. Yang percaya katakan amin saudaraku. Nah sekarang saya mau tutup begini. Bagaimana cara menggunakan daripada perisai iman? Bagaimana caranya saudaraku? Coba kita buka Alkitab kita dalam Filipi 1 ayat 19. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah apa? Keselamatanku. Oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Ini perkataan daripada Paulus saudaraku. Kita tahu bahwa Paulus ini, saya mau katakan gini, meskipun Rasul Paulus mengalami serangan musuh yang hebat. Ya iblis serang, wah ini Paulus punya hidup, Paulus punya pelayanan, benar-benar ganggu kerajaan iblis dan kerajaannya saudaraku. Wah itu porak-poranda semua. Orang-orang bertobat, orang-orang menjadi percaya, orang-orang mengalami kelepasan, kesembuhan lewat hidup dan pelayanan Paulus. Jadi iblis gak tinggal diam saudaraku. Dia hajar habis Paulus. Saudaraku Yesus, makanya dia bilang ada duri dalam daging. Saudaraku, tapi dia berkata begini saudaraku. Karena aku tahu, ya kan, kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku. Dia mau bilang pasti aku menang. Ya kan, kenapa? Karena Paulus berkata bahwa aku punya perisai iman. Dia punya perisai iman. Apa jenis perisai imannya saudara? Dia sebut gini, ada 3. Aku punya orang-orang yang berdoa untuk aku. Aku punya perisai doa. Orang yang selalu berdoa. Orang yang mengasihi aku. Dia berdoa siang dan malam untuk aku. Saudara kasih Yesus, kita membutuhkan orang-orang yang kita tahu dia mengasihi kita. Dan dia mau berdoa buat kita. Buat keluarga kita. Buat pelayanan kita. Buat bisnis kita. Buat usaha. Pokoknya semua. Saudara pastikan itu. Dengan cara apa? Nabur benih dulu. Saudara pastikan kepada mereka. Aku adalah pendoa syafaat buat kamu. Aku selalu berdoa untuk kamu. Please tolong jangan lupa sebut nama aku di dalam doa-doamu. Itu Paulus saudara Kristus. Maka dia selalu ajar di dalam Efesus 6 ayat 18 katakan bahwa ya kan di sini dia katakan dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Katakan amin saudara. Katakan nanti saudara kita akan bahas tentang perlengkapan senjata rohani untuk menyerang. Yaitu salah satunya apa? Doa. Saudara akan belajar itu nanti. Kita akan belajar ini. Jadi Paulus punya perisai iman. Perisai iman apa?
orang-orang yang doa. Yang kedua, saudara, dia punya perisai iman. Yaitu apa, saudara? Dia tahu roh Yesus Kristus menyertai dia. Ada Roh Kudus yang menyertai dia, yang akan memberitahu kepada dia. Maka dia, aku selalu senantiasa hidup, aku senantiasa berusaha hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Makanya dia tahu, ya saudaraku, supaya Roh Yesus, Roh Kudus akan berbicara kepada dia untuk melindungi. Yang ketiga, iman dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara aktifkan ini. Saudara punya pendoa syafaat. Saudara hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara punya iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa saudara akan menerima yang namanya keselamatan, diluputkan, dilindungi, dibentengi, dan diberkati. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Besok kita akan lanjutkan, saudara, ketopong keselamatan dan pedang roh. Saudara Kristus, saya percaya saudara diberkati dengan pesan ini. Mari kita akan tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk pesan-Mu yang kuat ya Tuhan. Biar ya Tuhan Kau berikan kami Tuhan kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Supaya kami menjadi orang yang ringan tangan ya Tuhan. Ya Tuhan, cepat untuk bergerak dan melangkah. Supaya Tuhan kami bisa menolong banyak orang, memenangkan banyak jiwa. Kami bisa ya Tuhan berbuah lebih lebat lagi Tuhan Yesus. Karena kami ya Tuhan punya kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah kami akan mengenakan perisai iman kami ya Tuhan. Perisai iman. Kami minta Tuhan perlindungan-Mu dari kuasa darah Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kalau Allah ada di pihak kami, siapakah lawan kami ya Tuhan. Kami akan tetap tegak berdiri, tetap berdiri ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah akan memberikan kemenangan demi kemenangan buat setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin, amin. Kita siapin makan perjamuan kudus. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawan yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran. Mari angkat saudara roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukan roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam namanya. Angkat cawan saudara. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimetekan darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus.
hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai pada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.